Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Muklis Idrus. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana membuat kuis atau soal ujian dengan menggunakan Google Formulir. Ya, ini pembuatannya cukup mudah. Ya, hanya menggunakan formulir yang ada di Google Drive. Kemudian nanti akan kita modifikasi menjadi soal atau kuis yang bisa kita gunakan untuk memberikan tugas atau latihan atau ujian kepada siswa-siswi kita di rumah secara online. Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai akun Google yang aktif, ya. Kemudian setelah kita mempunyai akun Google, kita langsung saja masuk ke akun kita, baik melalui Gmail maupun langsung ke Drive-nya, ya. Baik, saya akan mencoba di sini menggunakan browser Chrome, ya, dari Google. Saya buka browsernya, ya. Kemudian kita masuk ke Google Drive-nya. Kita ketik Google Drive di browser kita. Oke, selanjutnya kita pilih Google Drive. Kemudian kita masuk, kunjungi Google Drive, ya. Oke, kalau seperti ini saya sudah mempunyai akun Google yang sudah aktif di browser saya, ya. Kalau dia belum aktif akunnya, maka di sini nanti dia akan mintakan email dan password kita, ya. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik tanda baru, tombol baru ini untuk membuat soal baru, ya. Jadi kalau yang sudah ada tinggal kita klik saja, tapi ini karena baru kita buat, kita akan klik tombol baru, lalu pilih lainnya, lalu pilih Google Formulir. Baik, selanjutnya Google Formulir sudah kita klik, maka dia akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini dibuat defaultnya formulir tanpa judul, ya. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat isian untuk nama dan kelas, ya. Caranya kita akan pilih di sini jawaban singkat, ya. Kemudian kita kasih sini pertanyaan nama lengkap, ya, agar siswa-siswi kita mengisi nama lengkapnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan untuk menanyakan kelas, ya. Di sini kita buat kelas. Kemudian kalau untuk kelas supaya tersusun dengan rapi cara penulisannya, ya, ada nanti kadang ada yang menulis angka Romawi, ada yang menulis angka biasa. Kita buat di sini pilihan centang, kotak centang, ya. Nah, di sini kita bisa tentukan langsung, misalnya kelas 71. Ini contoh, ya. Saya tambahkan lagi 72 dan seterusnya, ya. Jadi bisa nanti mereka tinggal mengklik centang ini saja, mereka sudah memilih kelasnya. Oke. Jadi kemudian kita setting agar ini nama ini supaya tidak kelewatan, kita buat wajib diisi. Jadi dia tidak akan bisa mengirim sebelum dia mengisi formulir nama lengkap, ya. Kemudian juga ini kelas juga kita buat isi, ya. Setelah jadi nama dan kelasnya, kemudian formulir judul ini bisa kita kasih judul dari kuis yang kita kasih. Saya membuat misalnya di sini tugas di kelas 7, ya. Kemudian deskripsinya kita isi saja, jawablah dengan tepat. Oke. Kemudian setelah jadi judul, ya, nama dan kelas ini, kita mulailah membuat soalnya, ya. Kita ke formulir terakhir di kelas, ya. Tapi sebelum kita buat soalnya, ya, kita akan men-setting formulir ini menjadi kuis, ya, karena ini masih formulir biasa, ya. Supaya kuis ini bisa dikerjakan, kita pilih setelan, ya. Kemudian sini saya pilih kuis, kita aktifkan tombol kuis, jadikan ini sebagai kuis. Oke. Kemudian nilainya nggak usah kita rilis, nanti saja setelah semua siswa mengerjakan kita akan rilis nilainya sekaligus semuanya.
Kemudian responden yang mengisi ini, nanti siswa-siswa yang mengisi nggak perlu mengetahui pertanyaan tak terjawab karena sudah kita buat wajib diisi ya. Kemudian jawaban yang benar juga nggak usah diketahui, nilai poin juga nggak usah diketahui karena nanti nilainya akan kita umumkan secara semuanya gitu ya. Kemudian setelah kuis pada bagian umum ini, alamat email nggak perlulah kita kumpulkan supaya siswa yang mengerjakan tidak perlu mendaftar lagi dengan email, dia langsung tinggal mengklik linknya, dia langsung bisa mengisi. Oke, ini kita tutup, kita nonaktifkan checklistnya, baru kita simpan. Baik, itu sudah ya. Tadi sudah formulirnya sudah lengkap. Sekarang kita tinggal membuat soal. Ya, membuat soalnya tadi kita coba mengklik di formulir yang terakhir, kemudian kita buat tanda tambah. Ya, kemudian saya akan membuat pertanyaannya. Ini pertanyaan boleh kita copy paste dari dokumen-dokumen kita yang ada ya. Misalnya saya buat di sini, sebutkan pengertian software ya. Kemudian disinilah kita bisa menentukan jenis pertanyaan kita mau pertanyaan pilihan berganda, jawaban teks dan lain sebagainya. Saya coba mencontohkan pilihan ganda ya. Kalau teks langsung saja jawaban singkat, atau jawaban paragraf jika jawabannya panjang ya. Saya mencoba memilih pilihan ganda, lalu kita isi opsi-opsinya ya. Misalnya di sini kita buat pengertian software perangkat lunak ya. Saya buat di sini jawaban yang salah dulu, perangkat keras ya. Kemudian tambahkan opsi lainnya. Nanti jawaban yang benar nanti saya buat yang bagian ketiga, yang C-nya. Perangkat lunak, perangkat mesin. Nah, kemudian opsi yang ketiga nih jawaban yang benar, perangkat lunak. Kemudian opsi yang keempat, perangkat mobile. Oke. Nah, jadi setelah ini kita buat, ini yang tidak terpakai kita hapus saja. Ada 4 opsi ya, dia bisa 4 opsi, 5 opsi dan seterusnya, 3 opsi dan sebagainya ya. Jadi dari 4 opsi ini kita harus pilih dulu mana jawaban yang benar ya, agar nanti dia terkoreksi sendiri ya, otomatis terkoreksi. Kita pilih ini kunci jawaban, kita pilih salah satu yang jawabannya paling benar, jawaban yang benar perangkat lunak. Oke, kemudian saya kasih poin ya. Poin ini gunanya supaya juga nanti otomatis ternilai ya. Sewaktu kita ngerekap dia akan ternilai sendiri. Kita nggak perlu lagi koreksi-koreksi manual ya. Kemudian poin ini kita ambil, misalnya kita memberikan nilai tertinggi itu adalah nilai 100. Jika nilai 100, kalau kita membuat 20 soal, berarti satu soal ada 5 poin ya. 5 kali 20 soal berarti 100. Jadi kalau dia menjawab benar semua, dia akan dapat nilai 100 ya. Kemudian kita klik selesai ya. Kemudian kita buat wajib diisi ya, agar tidak ada yang terlewati oleh siswa-siswa kita soal-soal ini. Oke. Kemudian selanjutnya setelah ini contoh soal yang pertama, kita lanjut ke soal berikutnya. Tinggal mengklik sini aja, tambah pertanyaan ya. Oke, sama caranya seperti yang saya buat di soal pertama ini. Baik, mungkin sudah dipahami ya. Selanjutnya setelah soal ini selesai semua, ini kita anggap selesai sampai 20 ya. Tadi juga di pertanyaan-pertanyaan maupun di opsi-opsi ini kita bisa memilih gambar ya, menginsertkan gambar ya kan. Atau soal kita ada soal bergambar, tinggal kita pilih saja ini gambar ya, kita inputkan gambarnya kemari ya. Silahkan dicoba. Baik, setelah soal ini selesai, kemudian kita akan memberikan link dari tugas ini kepada siswa-siswa kita. Caranya adalah kita klik kirim ya, kemudian kita pilih link ini ya, di sebelah email link. Kemudian dia tautan inilah yang akan kita berikan kepada siswa. Tapi karena yang terlalu panjang, di sini ada dia memperpendek URL, memperpendek alamat URL-nya ya. Tinggal kita salin, kemudian sudah kita salin, kemudian kita pastikanlah di grup-grup pembelajaran kita, di grup WA ataupun di Facebook ya. Jadi mereka akan seperti ini nanti hasilnya. Kita lihat, kita perhatiin jauh ya. Nanti siswa yang akan mengerjakan seperti ini ya. Dia tinggal mengisi nama ya, isi kelas, kemudian dia mengisi, tinggal klik-klik saja dia nanti ya. Oke, baik, demikian saja. Mudah-mudahan
tutorial ini bisa membuat kita menjadi paham cara membuat kuis secara online dengan Google Formulir. Ya, mudah-mudahan ini berguna. Demikian saja, nanti kita akan lanjut ke sesi kedua mengenai perintah-perintah berikutnya dalam Google Formulir ini. Demikian saja, jangan lupa like, share, and subscribe video ini supaya bisa kita memberikan yang terbaik kepada kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.